Jadi kalau ada huruf ro, ada tanda sukun nih, tanda sukun. Sebelumnya di sini ada harokat fathah atau misalnya bisa juga di sini ada harokat domah. Maka huruf ro itu dibaca tebal, dibaca tafkhim. Cuman di sini yang kita temui huruf ro sukun sebelumnya harokat fathah. Huruf tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf ain. Nah, tadi sudah kami ingatkan, setiap membaca Al-Qur'an berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian juga belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan. Semoga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya dapat bisa langsung dengan mudah memahami ilmu tajwid Al-Quran. Kemudian dengan kita belajar ilmu tajwid, kemudian juga memahaminya, maka yang belum lancar dalam membaca Al-Quran, insya Allah secepatnya akan bisa segera lancar di dalam membaca Al-Qurannya. Namun sebelum itu kami doakan terlebih dahulu, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan semoga senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rezeki yang berlimpah ruah dan barokah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, mari kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Qur'an dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, yakni pada surah Al-Baqarah ayat 259. Namun seperti kita lihat pada surah Al-Baqarah ayat 259 ini, ayatnya itu lumayan panjang. Jadi supaya pembelajarannya bisa lebih efektif sehingga durasi videonya tidak terlalu lama, maka seperti biasa akan kita bagi menjadi beberapa bagian. Karena di sini kami berusaha menjelaskannya itu dengan pelan-pelan supaya mudah untuk dipahami. Jadi belajarnya itu kita perlahan-lahan, pelan-pelan saja. Yang terpenting harapan kami semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya dapat langsung dengan mudah memahami ilmu tajwid Al-Quran, sehingga yang belum lancar bisa segera lancar di dalam membaca Al-Qurannya. Sekarang ini kita masuk pada bagian pertama daripada surah Al-Baqarah ayat 259 ini. Pada bagian yang pertama ini kita akan belajar dari sini sampai sini. Nah, dari sini sampai sini. Sekarang akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aw kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Sekarang mari kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun seperti biasa ada dua hal yang harus Bapak dan Ibu saudara ingat, supaya nanti ketika kami jelaskan, Bapak dan Ibu saudara semuanya bisa langsung dapat dengan mudah memahami penjelasan yang kami sampaikan. Yang pertama, kalau nanti kami katakan huruf sebelumnya, maka yang kami maksud adalah huruf yang berposisi sebelah kanan daripada suatu huruf. Kemudian kalau nanti kami katakan huruf setelahnya, maka yang kami maksud adalah huruf yang berposisi sebelah kiri
daripada suatu huruf. Baik, mari kita mulai bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Pertama di sini au. Nah, perhatikan di samping huruf lin itu ada dua. Perhatikan di kotak nomor 1 itu. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf waw sukun, nah, ini huruf waw, nah, tanda sukun itu seperti ini. Huruf sukun itu biasa disebut juga dengan huruf mati. Jadi kalau dulu saudara pernah belajar dengan guru ngajinya, kemudian guru ngajinya bilang ini huruf mati, ini huruf mati, ya itu maksudnya sama saja. Itu huruf sukun ya huruf mati begitu. Jadi kalau ada huruf waw, ada tanda sukun, sebelum waw sukun ini ada harokat fathah. Ini baris 1 miring di atas huruf seperti ini namanya harokat fathah atau baris fathah atau tanda baca fathah. Jadi kalau ada huruf waw, ada tanda sukun, sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf waw sukunnya ini adalah huruf lin, harful lin. Maka cara membacanya itu dilunakkan. Nah, jadi mudah, tidak memberatkan lisan. Kita baca au kalladzi seperti itu. Nah, jangan ditekan-tekan. Lunak saja. Au kalladzi. Kemudian di sini ada hukum alif lam syamsiyah. Huruf alifnya yang ini nih. Nah, dia yang menempel dengan huruf kaf nih, ini huruf alifnya nih. Huruf alif. Nah, kemudian di sini ada huruf lam bertasydid. Nah, maka ini kalau diurai berarti ada 2 huruf lam di sini. Nah, jadi kalau huruf bertasydid itu kalau diurai maka dia ada 2 huruf nih. Nah, ada huruf alif, huruf lam, tapi huruf lam yang satunya itu dia tidak ditulis karena di sini ditulis dengan lam yang bertasydid. Nah, baru yang huruf lam yang ini nih. Nah, makanya di sini huruf syamsiyahnya mana? Ini huruf lam. Nah, coba kita lihat di samping tuh. Huruf lam itu kan termasuk salah satu huruf syamsiyah. Au kalladzi, zi dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus mad tabi'i. Nah, perhatikan di situ ada rumus 1, rumus 2, rumus 3. Jadi huruf mad itu dia ada 3 tuh. Yang nomor 1, kalau ada huruf ya sukun sebelumnya baris kasroh. Nah, baris 1 di bawah huruf baris kasroh. Nah, huruf yang kedua yang di tengah, kalau ada huruf waw sukun sebelumnya ada harokat dhammah tuh, harokat dhammah. Yang nomor 3, kalau ada alif sebelumnya ada harokat fathah tuh, baris 1 di atas huruf harokat fathah. Nah, zi ini dibaca panjang, tapi ini dia terletak pada rumus 1. Perhatikan rumus 1, rumus 1 yang warna hitam. Jadi kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf ya sukun, ini huruf ya, ini tanda sukun. Sebelum ya sukun ini ada harokat kasroh nih. Nah, nih baris 1 mereng di bawah huruf, ini namanya harokat kasroh atau baris kasroh atau tanda baca kasroh. Nah, jadi kalau kita membaca Al-Quran kita lihat-lihat ada huruf ya, ada tanda sukun, sebelumnya ada harokat kasroh. Nah, maka huruf yang memiliki harokat kasroh ini dibaca panjang. Nah, maka secara singkatnya rumus 1 yang warna hitam itu huruf ya sukun, huruf ya tanda sukun, nah, pasangannya ini harokat kasroh. Nah, sehingganya ini zi dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Au kalladzi, 2 harokat itu kira-kira sepanjang 2 ketukan. 1, 2. Au kalladzi marra ala. Ketukan itu hanya sarana untuk mempermudah kita dalam belajar, dan ketukannya pun tergantung dengan tempo bacaan kita. Jadi untuk mengenai cara terbaik dalam menentukan panjangnya mad, kemudian juga panjangnya gunnah atau dengungan, nah silakan saudara baca saran-saran yang kami berikan pada kolom deskripsi video. Au kalladzi marra ala. Di sini ada huruf ra memiliki harokat fathah. Nah, huruf ra memiliki harokat fathah atau tanda baca fathah, maka huruf ra dibaca tebal, dibaca tabkhim. Sehingganya pangkal lisan kita itu ketika mengucapkannya naik terangkat ke atas. Huruf ra-nya itu kita tebalkan. Marra ala, seperti itu. Kemudian la dibaca panjang. Sekarang perhatikan perhatikan rumus 3. Rumus 3 yang warna biru.
Rumus 3 yang warna biru. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan suatu huruf, kemudian di atas huruf tersebut ada harokat fathah berdiri. Harokat fathah itu kan bentuknya mereng seperti ini, enggak? Baris satu mereng di atas huruf. Tapi kalau harokat fathah itu bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil. Nah, bentuknya alif kecil seperti ini. Ini menandakan huruf kalau di atasnya memiliki tanda seperti ini dibaca panjang. Sehingganya la dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Ala qor. Nah, di sini ada huruf ra. Huruf ra sukun. Sebelumnya di sini ada harokat fathah. Jadi kalau ada huruf ra, ada tanda sukun, nih tanda sukun. Sebelumnya di sini ada harokat fathah, atau misalnya bisa juga di sini ada harokat dhammah. Maka huruf ra itu dibaca tebal, dibaca tafkhim. Cuman di sini yang kita temui huruf ra sukun sebelumnya harokat fathah. Huruf ra-nya juga dibaca tebal, dibaca tafkhim. Nah, qaryatiu. Di sini ada tanda baca kasratain. Nah, setelahnya adalah huruf waw. Coba ini kita turunkan. Oh, tidak bisa ya kalau diturunkan, terpenggal jauh dia. Nah, di sini tanda baca kasratain, tanda baca tanwin, setelahnya adalah huruf waw. Namun sebelum itu perhatikan di samping. Ingat ya, setiap kita membaca Al-Quran, kalau berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin, maka kita perhatikan huruf setelahnya itu huruf apa. Jadi nun sukun atau tanda baca tanwin itu berjumpa dengan huruf apa dia, maka terjadilah hukum tajwid. Contohnya di sini, tanwin berjumpa dengan huruf waw. Tanda baca tanwin itu kan ada 3 tuh bentuknya. Ada baris 2 di atas huruf, baris 2 di bawah huruf seperti ini, dan yang satunya itu yang seperti ini bentuknya nih. Perhatikan di samping. Setiap nun sukun atau tanda baca tanwin tuh, berjumpa dengan huruf yang 4 di samping itu, hukumnya idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Kecuali nanti ada pengecualian idgham bi gunnah tuh. Misalkan ada nun sukun berjumpa dengan huruf ya, dengan huruf waw itu dalam satu kata. Seperti dunya, bunyasin, wa qinwa. Nah, itu baru hukumnya izhar mutlak. Tapi selain daripada itu maka hukumnya idgham bi gunnah. Ini tanwin berjumpa dengan huruf waw. Huruf waw huruf idgham bi gunnah, maka ini hukumnya idgham bi gunnah. Cara membacanya dengan cara memasukkan kemudian disertai dengan gunnah atau dengungan. Apa yang dimasukkan itu apa? Bunyi tanwin ini. Jadi bunyi tanwin ini dimasukkan ke huruf waw, melebur ke huruf waw. Kita baca qaryatiu. Jangan dibaca qaryatin wahia, jangan, tapi didengungkan, digunnahkan. Dimasukkan kemudian digunnahkan. Digunnahkan itu ya didengungkan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sepanjang 2 harokat. Qaryatiu wahia kho. Nah, seperti itu. Tiunya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Qaryatiu wahia kho. Nah, seperti itu. Kemudian kho dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus mad tabi'i. Perhatikan rumus 3. Rumus 3 yang warna hitam. Rumus 3 warna hitam. Kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf alif, ini huruf alif nih. Huruf alif nih, ya, yang berdiri ke atasnya huruf alif, tapi disambung dengan huruf kho. Jadi kalau ada huruf alif, ada huruf alif. Sebelum huruf alif ini ada harokat fathah. Maka huruf yang memiliki harokat fathah ini dibaca panjang. Nah, ada huruf alif. Sebelumnya ini ada harokat fathah nih, baris fathah. Tanda baca fathah nih. Sehingga kho dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Wahiyya khawiyatun.
tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf ain. Nah, tadi sudah kami ingatkan, setiap membaca Al-Quran berjumpa nun sukun atau tanda baca tanwin, kita perhatikan huruf setelahnya, maka terjadilah hukum tajwid. Nah, ini tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf ain. Kita lihat huruf ain ini huruf apa, supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Perhatikan di samping, setiap nun sukun atau tanda baca tanwin berjumpa dengan salah satu daripada 6 huruf di samping itu, maka hukumnya adalah izhar halqi. Ini tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf ain, huruf izhar halqi, maka ini hukumnya adalah izhar halqi. Sehingganya cara membacanya dibaca jelas, kemudian tidak berdengung, tidak digunahkan. Yang dibaca jelas apanya? Ini bunyi tanwinnya kita baca jelas, wiyatun ala, nah, begitu. Kemudian jangan didengungkan, pendek saja, wiyatun ala, jangan dibaca wiyatun ala, jangan dipanjangkan seperti itu, jangan, karena dia tidak didengungkan, tidak digunakan, jadi pendek saja, wiyatun ala, seperti itu. La dibaca panjang, la dibaca panjang. Perhatikan lagi rumus 3 yang warna biru. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf yang di atasnya memiliki tanda alif kecil seperti ini atau harokat fathah berdiri, maka huruf kalau memiliki tanda seperti ini di atasnya, maka huruf tersebut dibaca panjang, sehingga la dibaca panjang, madu tabi'i panjang 2 harokat. Ala urushiha, huruf ra memiliki harokat dhammah. Tadi di atas ini huruf ra memiliki harokat fathah. Nah, maka huruf ra-nya ini, huruf ra memiliki harokat fathah atau dhammah seperti ini huruf ra memiliki harokat dhammah, maka dibaca tafkhim, baca tebal. Nah, sehingga pangkal lisan kita naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Urushiha, ru dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus 2 yang warna hitam. Perhatikan rumus mad tabi'i yang rumus 2 warna hitam. Perhatikan. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw, ini tanda sukun. Sebelum waw sukun ini ada harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah itu dibaca panjang. Nah, kalau membaca Al-Quran kita perhatikan, ada huruf waw, ada tanda sukun, sebelumnya ada harokat dhammah, nah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah ini dibaca panjang. Nah, mad tabi'i panjang 2 harokat. Urushiha, ha dibaca panjang. Nah, perhatikan rumus 3 yang warna hitam, ha dibaca panjang. Penjelasannya sama dengan kho ini tadi. Nah, kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan alif, ini alif, tapi dia bersambung dengan huruf ha. Ada huruf alif, sebelum huruf alif ini ada nih harokat fathah. Jadi kalau ada alif, sebelum alif ini ada baris 1 di atas huruf, nah, harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah ini, yang memiliki baris 1 di atas huruf ini dibaca panjang. Ini sengaja ha dibaca panjang. Ada alif, sebelumnya ini ada harokat fathah nih, tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah ini dibaca panjang. Nah, urushiha, seperti itu. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Kemudian di atas ini ada tanda waqaf, bentuknya itu jim. Nah, ini waqaf jaiz namanya. Jadi kalau kita menemukan tanda waqaf seperti ini terserah kita. Boleh diwaqafkan, boleh juga diwasolkan. Misalnya kita membaca Al-Quran nih, kita mau berhenti di sini untuk mengambil napas, juga monggo, juga silahkan. Nah, berhenti di sininya, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya napas kita sampai, misalnya tidak mau berhenti di sini, tidak mau kita berwakaf di sini, ya, kita teruskan saja bacanya, tidak berhenti di sini juga tidak apa-apa, begitu. Nah, jadi terserah kita mau berhenti atau tidak kalau menemukan tanda wakaf seperti ini. Jadi mau berwakaf atau tidak terserah kita. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. Sekian pembelajaran kita pada kali ini. Kami senantiasa mendoakan saudara semuanya yang belajar bersama kami, semoga yang belum lancar bisa segera lancar membaca Al-Qur'annya. Yang belum memahami ilmu tajwid semoga bisa segera memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah. Yang terpenting
Kuncinya itu kita harus konsisten terus menerus dalam belajar. Dalam sehari semalam harus ada waktu untuk belajar tajwid, untuk membaca Al-Quran supaya bisa segera lancar. Sampai jumpa di pembelajaran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.